Salam damai Indonesia. Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Santa Agnes Chow Kui Ying adalah seorang awam yang menjadi martir karena aktif mewartakan Injil di Tiongkok pada tahun 1856. Agnes lahir di Guizhou pada tahun 1821 dari keluarga Katolik yang begitu taat. Kedua orang tuanya memberikan dasar-dasar iman Kristiani yang kuat kepadanya. Pada usia 18 tahun, Agnes menikah dengan seorang pemuda yang baik hati. Meski kehidupan perkawinan mereka berjalan baik, Agnes dikucilkan dari kehidupan keluarga besar suaminya. Bagi mereka, Agnes perlu diperlakukan demikian karena Agnes beragama Katolik. Sayangnya 2 tahun kemudian, sang suami meninggal. Mereka pun memintanya untuk segera pergi dari kediamannya. Maka Agnes memutuskan untuk pergi ke kota Singgi sebagai seorang pembantu rumah tangga di rumah seorang janda Kristiani yang begitu taat. Agnes begitu tertarik pada cara hidup majikannya yang begitu dekat dengan kehidupan gereja. Secara diam-diam ia mulai memupuk dan memperdalam pengetahuan rohaninya. Di kota ini, Agnes berjumpa dengan Uskup Bai yang memberikan pelatihan kepadanya untuk menjadi seorang katekis. Dalam waktu yang relatif singkat, Agnes telah menjadi salah seorang katekis yang dapat membantu uskup untuk memberikan pengajaran kepada para katekumen. Atas permintaan Pater Agus Sapedelong, Agnes ditugaskan ke Provinsi Guangxi untuk membantu pekerjaan misionaris di sana. Selain mengajarkan iman Katolik kepada sekitar 30-40 keluarga, ia juga mengajari para remaja putri untuk memasak, mengasuh anak-anak, dan mengelola rumah tangga. Pada tahun 1856, penguasa lokal memutuskan untuk menahan umat Kristiani dan para misionaris. Agnes pun dipaksa untuk menyangkal imannya, tetapi ia bergeming. Pada tahun itu juga, Agnes mati sebagai martir setelah dihukum dalam sebuah sangkar yang sangat kecil. Para sahabat yang terkasih, dalam Lukas bab 6 ayat 36-38, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajarkan para muridnya untuk tidak menghakimi dan tidak menghukum siapapun. Yesus justru meminta supaya para murid dapat mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Yesus berharap agar mereka dapat secara aktif menunjukkan perbuatan baik dan memberikan kebaikan kepada siapapun. Sebisa mungkin, perbuatan baik itu dapat selalu dilakukan dalam kondisi apapun, sehingga para murid itu dapat pula diperlakukan dengan baik oleh siapapun. Dalam hal itu, kebaikan hati menjadi ukuran yang harus terus-menerus dipergunakan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Hal demikian sebenarnya bukanlah kali pertama Yesus mengajarkan para muridnya untuk berbuat kebaikan. Dalam setiap karya dan pelayanan yang dilakukannya, Yesus selalu menjadikan perbuatan baik sebagai hal yang utama yang mampu menghadirkan kebaikan Allah secara nyata. Sejak muda, Santa Agnes Chow Kui Ying terbiasa untuk menampilkan kebaikan hati kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang membencinya. Mahkota kemartiran yang ia terima adalah bukti bahwa berbuat baik tetap menjadi keputusan yang tidak tertekan. Semoga dalam masa Prapaskah ini, kita dapat lebih banyak memberikan kebaikan kepada siapapun. Saya, Paul Heru Wibowo, berkah dalam. Salam damai Indonesia.